apa itu fatigue ya. Mungkin saya matikan aja supaya lancar. Jadi yang disebut fatigue di sini seperti tadi yang saya katakan bahwa bebannya itu variabel, maksudnya adalah fungsi waktu ya. Jadi berubah setiap saat dan kondisinya itu adalah repeated. Repeated itu artinya berulang setiap selang waktu tertentu. Gitu. Jadi fatigue itu adalah suatu beban yang dinamis yang berulang setiap waktu tertentu. Repeated atau fluctuating ini ya. Ini kata lainnya saja. Sehingga efeknya bahwa tegangan yang terjadi di sini, maksimum stres yang terjadi, yang diizinkan, maksudnya bukan yang terjadi, yang diizinkan itu adalah lebih di bawah dari yield strength-nya. Maksudnya apa? Di sini tegangan yang terjadi tentunya di bawah dari yield strength-nya. Kalau misalkan kita biasanya kan kekuatannya paling besar, maksimumnya adalah mendekati yield strength kan ya, tapi ini jauh di bawahnya. Kenapa? Karena di situ terjadinya kegagalannya itu terjadi setelah sekian cycle begitu. Jadi artinya begini, mungkin Anda pernah melakukan ya saat Anda punya kawat ya, punya kawat tapi nggak punya untuk memutuskan, nggak punya tang, biasanya kan Anda tekuk-tekuk berkali-kali kan ya. Jadi kawat itu untuk memutuskan Anda tekuk beberapa kali, setelah sekian cycle gitu dia putus. Ya, jadi di situ kita mengasih beban cycle yang repeated di situ. Sehingga sekian cycle itu menjadi bisa menjadi putus begitu. Kemudian juga kejadiannya adalah tiba-tiba begitu ya. Jadi di situ dan tidak ada warningnya ya, no visible, tidak ada tanda-tanda dia akan putus, itu langsung putus gitu maksudnya di sini. Jadi artinya bahwa kita harus tahu pada bebannya tadi kan mesti lebih rendah daripada beban statisnya ya, mungkin kita bisa terjemahkan aja begitu. Jadi tegangan yang kita berikan harus lebih rendah daripada statisnya. Jadi misalkan kalau statis itu dia akan gagal pada 100 misalkan, angka 100, maka untuk fatigue itu tentunya kita harus mengasih beban di bawahnya. Kalau 100 itu artinya satu cycle sudah putus kan itu. Jadi statis itu sebetulnya kan satu cycle sudah putus ya. Jadi bebannya itu seperti itu. Sehingga kita harus punya properties material dinamis ya. Selain properties material statis. Nah, itu parameternya apa, itu yang perlu kita pelajari. Jadi kita tidak hanya tahu fenomenanya ya, fatigue itu seperti itu, fenomenanya ya seperti tadi ya, bahwa kita kasih beban bolak-balik dia akan putus pada cycle tertentu, tapi kita harus tahu juga angka-angkanya, karena kalau teknik tidak hanya berpikiran fenomena saja, tapi sampai ke detail angkanya sehingga kita tahu sebenarnya itu seperti apa gitu. Ya. Jadi itu. Ya, di sini untuk fatigue, kegagalan fatigue itu ada 3 tahapan ya. Tahapan yang pertama itu yang disebut sebagai adanya mikro crack kecil di sini. Mikro kecil ya, mikro itu kecil, crack kecil, atau crack itu adalah retak ya, retak kecil pada daerah deformasi plastis di sini. Jadi maksudnya kenapa? Jadi kenapa kok dalam membuat benda itu Anda perlu kekasaran permukaan ya.
kenapa harus kehalusannya sekian gitu. Nah itu sebetulnya itu kalau terlalu kekasarannya terlalu besar itu sebagai micro crack. Jadi awal terjadinya crack di situ. Ya crack itu retak ya. Jadi mulainya retak itu karena adanya mikro crack, bisa karena tadi kekasaran permukaan, bisa karena konsentrasi tegangan, itu akan menimbulkan mikro crack. Itu pada tahap 1. Setelah itu terjadi, maka itu titik A ini ya, titik A itu pada daerah-daerah terjadinya mikro crack. Kemudian berikutnya adalah terjadinya di sini disebut sebagai beach mark di sini. Itu kalau beach itu kan kayak pantai gitu ya, garis-garis pantai itu dari ujung ke ujung itu kan seperti garis pantai di sini. Dari titik B itu ya, yaitu yang disebut sebagai beach crash, beach mark. Nah, kemudian jadi itu artinya dari proses mikro crack menjadi makro crack ya, dari progresif menjadi makro crack. Jadi yang awalnya mikro maka menjadi makro. Kemudian stage selanjutnya atau tahapan ketiganya terjadilah propagasi atau penjalaran yang cukup besar ya, sehingga akhirnya terjadi patah di sini. Itu titik C ya, titik C itu sudah beach mark-nya kan sudah nggak kelihatan ya. Jadi garis-garis kayak pantai begitu sudah tidak kelihatan, langsung dia terjadi perambatan terjadinya crack di situ. Jadi ini tahapan-tahapan dari fatigue ya. Ya biasanya kalau itu tadi kan lebih jelas sedikit tadi kalau Anda lihat kalau benda patah itu kalau Anda lihat ini patahnya kena apa? Ini Anda bisa tahu. Ini patah karena ditarik atau karena fatigue, itu bisa kelihatan dari apa jejak-jejaknya ini ya. Kalau sidik jari lah, kalau biasanya kalau kita sidik jari kan punya garis-garis di sini ini juga itu kita bisa mengidentifikasi bahwa patahnya itu patah karena apa? Karena geser, karena blending, karena torsi, atau karena fatigue itu bisa kelihatan. Oke, jadi ini beberapa ilustrasi tentang fatigue. Jadi dimulai dari mikro crack, kemudian kayak garis-garis itu adalah simaknya. Jadi setelah itu baru dia menjalar dengan cepat sampai dia patah. Ya, jadi itu fenomena fatigue ya. Jadi benda itu akan gagal dengan beban yang dari beban statisnya ya, beban kegagalan statis. Ini gambar-gambar ada tracknya seperti apa gitu. Ya jadi contohnya, jadi crack itu dimulai dari ini konsentrasi tegangan karena pasa di sini itu pasa ya, jadi biasanya kan poros itu dikasih pasa untuk memegang beberapa gigi, memegang kulit itu dikasih pasa, dan di pasa itu tentunya kita membuat celana itu ada radiusnya ya, ada radiusnya tentunya ada konsentrasi tegangannya di situ. Jadi letaknya dimulai dari situ dan akhirnya final fiturnya di titik C ini. Atau di sini kalau itu apa poros ya, di situ ada biasanya poros, contohnya adalah pengsa. Itu adalah lubang untuk menyalurkan pelumas ya. Jadi ada pelumasnya di sini untuk pelumas.
Nah, itu juga sebagai awal dari terjadinya mikroefek karena konsentrasi tegangan itu. Ya, banyak lagi ya, contohnya bisa dilihat di sini. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mengetahui, menganalisa umur fatik itu bagaimana? Jadi dalam merancang ya, dalam merancang Anda harus tahu umurnya secara rancangan ya, komponen itu umurnya berapa. Kenapa itu perlu tahu? Karena biasanya kan kita memberi garansi kan ya, memberi garansi. Jadi tentunya Anda mengasih garansi harus di bawah dari umur atau ya di bawah dari umur yang seharusnya kan gitu, supaya Anda tidak banyak kena komplain kan begitu. Sehingga dalam membuat suatu benda yang kena beban dinamis ya, Anda harus bisa mengetahui umurnya berapa. Jadi itu salah satu persyaratan kalau Anda mendesain suatu benda karena beban fatik. Nah, untuk mengetahui itu ya, kita ada di sini ada 3 model. Yang pertama itu adalah stress life method. Jadi stress life method itu kita mengetahui umurnya itu berdasarkan tegangan yang terjadi. Yaitu dari situ kita harus menguji dulu ya, material itu kita uji fatik, sehingga bisa kita ketahui dia akan putus pada umur berapa, itu bisa kita ketahui ya. Sehingga percobaan fatik itu mahal ya, karena jumlah spesimennya itu banyak. Ya, di sini ini termasuk mudah karena mengukur tegangan itu lebih mudah daripada mengukur regangan. Jadi yang kedua adalah regangan. Ya, jadi mengukur tegangan itu lebih mudah dari mengukur regangan. Kenapa? Kalau tegangan kan tinggal kita tahu bebannya berapa, luasannya kan dianggap konstan ya benda itu. Nah, sehingga kita tinggal melihat bebannya naik berapa. Tapi kalau strain itu mengukurnya sulit, karena strain itu kan pertambahan panjang dibanding panjang awal. Ya, panjang awalnya mungkin mudah, tapi pertambahan panjangnya itu kecil sekali, sehingga perlu alat ukur yang kecil ya, yang bisa sampai mikron pertambahan panjangnya itu bisa terukur. Nah, ini tentunya akan sulit dilakukan, dan kesulitan yang berikutnya adalah memasang tempatnya di spesimen itu juga sulit untuk memasang di situ, sehingga metode ini termasuk metode yang sulit dan perlu biaya yang lebih banyak lagi begitu. Tapi dia kelebihannya tentunya menghasilkan data yang bagus gitu ya. Dan berikutnya adalah metode linear elastis fracture. Di sini mungkin ini enggak sampai di sini karena ini ada mata kuliah khusus tentang fracture sendiri ya. Jadi untuk elemen mesin ini mungkin hanya 2 ini yang bisa lebih didetailkan. Itu. Baik, mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Ya, jadi yang pertama itu metode stres ya tadi. Jadi metode stres ini berdasarkan pengujian dari R.R. Moore. Jadi gambarnya mungkin di yang lainnya di sini saya ambil. Jadi untuk ilustrasi. Jadi ini suatu benda itu kalau kita kasih, ini adalah mesinnya ya. Jadi seperti ini bebannya. Jadi poros ini kita putar ya, kita putar. Kemudian kita kasih beban ke bawah, di sini ditarik ke bawah di sini.
sehingga saat ini ada bearingnya ya, sehingga dia tidak ikut berputar terhadap poros, jadi bebannya tetap ke bawah. Kemudian dia diputar, maka tentunya yang di atas ini kena bending ya, yang di bawah ini kan kena maaf, yang di atas ini kena tekan, yang di bawah kena tarik kan ya, karena diberi beban ke bawah di sini. Ya. Dari sini maka kalau beban ini tentunya kan akan berulang terus. Jadi saat dia di bawah kena tekan, saat di atas dia kena tekan, saat di bawah kena tarik kan. Karena berputar tentunya dia akan menjadi suatu siklus di sini. Jadi seperti grafik sinus. Jadi tegangan yang terjadi di sini adalah sesuai dengan grafik sinus ini. Ya, jadi dia akan kena bentuk beban seperti ini ya, berulang-ulang terus sampai patah dia. Jadi dari situ maka bisa dibuat suatu grafik di sini. Ya, jadi kita buat suatu grafik. Ya, tentunya di sini banyak di sini ya, karena ini percobaan, makanya tadi percobaan eksperimen fatigue itu mahal karena kita butuh banyak spesimen. Kalau statik kan mudah ya, ditarik selesai, satu spesimen ditarik selesai. Kalau mau replikasi ya beberapa supaya kita bisa mengambil nilai rata-ratanya. Ya, di sini bisa Anda lihat di sini saat dia grafiknya ini setelah garis miring ini ya, dia mendatar gini ya. Jadinya artinya apa di sini, saat putarannya rendah supaya dia putus, dia kasih tegangan tinggi. Nah, kalau Anda ingin umurnya panjang ya, dalam di sini tak terhingga, maka Anda harus mengasih beban di bawah dari titik garis mendatar ini. Jadi garis mendatar ini, misalkan ini kan angkanya di bawah setengah ya. Setengah itu maksudnya setengah dari gaya kegagalan tarik statis ya. Berarti misalkan tegangan statisnya 100 tadi, berarti maka untuk bisa Anda mendapatkan umur yang tak terhingga, kalau fatigue tentunya adalah setengah dari tegangan statisnya di bawahnya, supaya ini kalau melandai ini kan Anda di bawahnya kan tidak akan putus, tidak memotong garis biru ini gitu ya. Dari sini maka ya Anda harus mendapatkan grafik ini. Kita lanjutkan yang tadi. Oke, makan dulu. Ya, jadi ini adalah tadi yang disebut pengujian Moore. Itu adalah suatu poros, ini adalah spesimennya ya. Dari spesimen itu diputar dengan kecepatan yang tinggi, sehingga kita tahu, kita kasih beban tadi, bebannya ke bawah berapa itu tadi, maka kalau diputar dia akan putus pada putaran sekian. Ya, dan tadi bebannya disebut sebagai completely reverse karena terjadi tarik dan tekan dengan nilai rata-ratanya 0. Jadi kalau kita lihat tadi yang terjadi adalah fully reverse. Jadi kalau Anda lihat grafiknya ini, ya, tarik tekan itu tariknya hampir sama dengan tekannya ya, dan ini rata-ratanya, rata-rata dari sinusoidal ini pada titik 0 di sini rata-ratanya. Jadi ini yang disebut sebagai fully reverse ya.
Oke. Ya, sehingga kita dapatkan suatu grafik yang disebut sebagai SN diagram. Jadi SN diagram ini adalah suatu grafik tentang fatigue. Ya, di mana di bawah sumbu X itu adalah jumlah atau cycle-nya ya. Di situ kalau lihat Anda skalanya, itu skalanya adalah logaritmik. Kenapa logaritmik? Kalau nggak pakai logaritmik, berapa panjangnya itu, apa grafiknya kalau sampai 1 juta cycle, ini sampai berapa ini, 100 juta cycle ya. Kalau Anda pakai skala biasa, tentunya panjang sekali grafiknya. Sehingga dibuatlah untuk yang cycle itu skalanya adalah logaritmik. Sedangkan sumbu vertikalnya itu adalah fatigue strength-nya. Ya. Dari grafik ini apa yang bisa kita dapatkan? Kalau 10 pangkat 0 itu berarti berapa? Yang paling terendah kan 10 pangkat 0 itu berapa? Halo? 10 pangkat 0 berapa? 1, Pak. 1. 1 itu artinya apa berarti? Bebannya apa? Statis kan ya? Jadi bebannya adalah statis kalau 1 itu. 1 cycle kan ya? 1 cycle. Jadi begitu kena beban dia patah. Jadi itu artinya kondisinya adalah statis. Nah, batasan statis itu patah itu adalah ini tegangan ultimate kan ya. Suatu benda itu statis itu batasan patahnya ada ultimate. Jadi pada 10 pangkat 0 itu sebetulnya statis. Seperti tadi dikatakan, kalau fatigue itu di bawahnya itu kan ya. Di bawahnya itu. Jadi misalkan 10 cycle putus, misalkan Anda mematahkan tadi kawat tadi dengan 10 cycle patah itu, maka Anda harus mengasih bendingnya, tegangan yang terjadinya itu adalah seperti ini, sedikit di bawah tegangan statisnya kan begitu. Kalau kasih beban lebih rendah lagi, maka umurnya bisa tambah panjang di sini. Bisa sampai 100 di sini, 10 pangkat 2 itu 100 ya. Jadi kalau Anda kasih beban lebih kecil lagi, maka dia fatigue-nya umurnya agak lebih panjang. Kemudian sampai 1000 ya, 1000 menjadi bebannya harus diperkecil lagi. Kalau Anda kasih beban lebih kecil, maka dia putusnya akan pada cycle 1000 kali beban bolak-balik. Nah, batasan 1000 itu disebut sebagai low cycle. Bawah 1000 itu adalah low cycle ya, cycle-nya masih rendah. Kemudian terus jadi artinya grafiknya itu ada dua garis kan ya, ini garis pertama itu dari 0 sampai 1000, kemudian garis kedua itu dari 1000 sampai 1 juta ya. Jadi garisnya itu kan garis miringnya ya, gradiennya itu ada 3. Jadi mulai dari 1000 sampai 1 juta cycle itu ada punya garis sendiri. Kemudian setelah itu garis datar ya, mendekati datar itu adalah garis 10 di atas 1 juta. Ya, makanya di situ itu garis yang disebut sebagai endurance limit SE di situ. Jadi kayak di sini lutut ya, di sini kalau lihat ini lututnya, begitu kninya terjadi di 10 pangkat 6 cycle. Ya, jadinya kalau Anda pengen umur tak terhingga, kalau ini contoh di gambar ini, endurance limitnya SE-nya adalah 350, ya. Berarti kalau pengen Anda desainnya Anda umur tak terhingga,
itu harus di bawah 360 bebannya. Jadi jauh lebih rendah dari kalau beban statis, ya. Ya, jadi Anda harus paham di sini, kalau Anda pengen ini, Anda harus bisa menggambarkan grafik ini, ya. Seperti tadi, grafik ini didapat dengan pengujian, kan ya. Dan banyak pengujiannya, sehingga membutuhkan banyak spesimen untuk bisa mendapatkan grafik ini. Ya, di sini sehingga antara 0 sampai di 1 juta itu adalah disebut sebagai finite life, ya. Itu ada finite life. Kemudian antara 1 juta sampai terhingga tak terhingga berarti itu adalah infinite life di sini, umur yang tidak terbatas, ya, tidak terhingga. Jadi itu, ya, kalau Anda merancang sesuatu benda, ya, kalau itu putarannya tinggi begitu, ya, porosnya tinggi, itu kita harus mengasih beban di bawah dari endurance limitnya. Ya, jadi Anda ada istilah baru sekarang, ya, Anda pun perlu tahu kalau fatigue itu batasannya supaya menjadi umur tak terhingga itu adalah di bawah endurance limit. Kalau statis kan supaya aman, ya, supaya aman kan bebannya harus di bawah ultimate, kan ya, supaya tidak patah failure, maka di bawah ultimate. Kalau pengen ini kan ultimate itu kan sudah plastis, ya, sudah plastis. Kalau yang elastis Anda harus di bawah yield, kan begitu. Ya, jadi ini, ya, istilah-istilah yang harus Anda pahami, properties material yang Anda harus pahami. Kalau statis kan kita punya yield strength, kemudian ultimate strength, kan ya. Kalau di fatigue ini Anda harus tahu endurance limit di sini. Oke, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Baik, ya. Jadi di sini ada seperti tadi ada 3 batasan, ya, antara 0 sampai 1000, kemudian 1000 sampai 1 juta, yaitu finite life-nya, kemudian, ya, di bawah 1000 itu low cycle, ya, dan seterusnya di situ, dan ada istilah endurance limit. Nah, ini ada beberapa material non-ferrous. Jadi kalau non-ferrous itu tidak ada endurance limitnya, ya, karena dia tidak ada garis datarnya. Jadi akhirnya dia akan memotong di sini sumbu X-nya di sini, jadi bukan asimptotis istilahnya, ya. Kalau grafik itu kalau ini mendatar nggak akan ketemu, ya, lengkungan ini nggak akan memotong sumbu X, itu kan asimptotis, tidak akan pernah memotong di situ. Nah, sehingga di sini kalau material non-ferrous itu dia tidak mempunyai nilai endurance limit, jadi mesti putus, ya, mau nggak mau putus, tidak ada umur tak terhingga. Jadi kalau non-ferrous itu tidak akan ada titik endurance limitnya. Jadi kalau Anda membuat material model benda itu dengan non-ferrous, harus diingat dia mungkin hanya khusus untuk statis, jangan dibuat fatigue, karena mesti akan putus, ya. Benda non-ferrous metal, ya, non-ferrous metal, maka kalau Anda pakai barang benda ini, maka Anda harus jangan menggunakan untuk fatigue, karena dia tidak mempunyai endurance limit. Itu, ya.
Jadi dia akan itu putus pada nilai tertentu. Tidak ada infinite life-nya, tidak punya dia, karena tidak punya endurance limit, dia tidak punya infinite life. Yang ada ya sampai finite life saja. Jadi kalau Anda lihat di tadi, pembagian tadi kan ada finite life dan infinite life. Kalau non-virus dia tidak punya nilai infinite life-nya, tidak punya dia, karena akan putus pada cycle tertentu. Ya, tadi adalah metode stress life method. Nah, sekarang kita menginjak metode kedua, yaitu strain life method. Ya, di sini karena strain ya kita harus punya grafik strain ya, dan itu tidak mudah kalau dieksperimenkan alatnya, tidak mudah, alatnya jauh lebih mahal ya. Tapi penjelasannya adalah seperti ini. Kenapa terjadi patah di sini? Kalau kita lihat strain-nya di sini. Jadi ini adalah grafik strain ya. Jadi benda itu kalau ditarik first reversal ya satu kali atau statis ya, first reversal itu statis, Anda tarik begitu, maka sampai di titik A ini. Ditarik ya sampai batas di atas yield-nya itu sampai itu. Kemudian Anda bebannya Anda hilangi, kemudian Anda tekan kebalikannya. Tadi kalau ditarik ini tekan sampai di titik B di sini. Jadi seperti tadi kayak di bolak-balik gitu ya, ditarik, ditekan sampai 0, ini 0 kan saat ini di 0, setelah 0 dilepas ya, ini bebannya naik, dilepas, kemudian ditekan, kemudian ditarik lagi pada kedua, di sini sudah nilainya sudah turun di sini, yang awalnya di titik A pada saat satu reversal, kemudian pada ketiga, jadi ini kan satu, ke bawah ini 2, 3 ya, sampai ketiga di sini, maka dia akan turun di sini tegangan yield-nya, ultimate-nya di sini. Begitu seterusnya ya, Anda lihat lagi turun lagi, makanya cycle tadi akan turun di situ. Beban tegangan ultimate-nya, kalau kena beban fatigue ini, makanya dari cycle nanti, maka dia akan turun sampai di sini. Sampai dia nantinya patah ya. Jadi fatigue itu seperti itu. Kalau kita gambarkan, kalau di beban tadi nggak bisa menggambarkan ini dia. Pokoknya kita tahu tambahi beban berapa, dia putus sekian cycle, tater gitu ya. Jadi tidak bisa membuat suatu grafik seperti ini. Jadi kalau yang stress life tadi, Anda kasih beban sekian, Anda putusnya pada cycle sekian, itu ada counternya ya. Sekian cycle itu punya counter sehingga Anda nggak perlu menghitung sendiri gitu, Anda putar itu karena nggak akan kelihatan kalau putaran kecepatan tinggi, kalau Anda hitung nggak akan kelihatan. Sehingga dia punya alat untuk mengcounter sendiri, sehingga kita tahu putus jebret itu pada putaran sekian. Ya, jadi setelah itu dicatat, dibuatkan grafik tadi. Tapi kalau ini kita bisa melihat di sini strain-nya berapa itu akan kelihatan. Nah, sehingga dia akan patah pada berapa gitu. Jadi ini satu cycle di sini artinya 2 reversal ya. Satu cycle ini adalah satu cycle ini kan dari atas, dari tarik sampai tekan bawah, ini kan baru ini kedua kan ya. Dan ini ketiga ke atas, keempatnya ke bawah. Ini satu kali cycle itu kan ini 2 kali reversal di sini. Ya. Nah, sehingga kalau Anda plotkan di sini ya, kita punya di sini kita plotkan yang di bawah itu reversal, tadi berarti
kalau dinyatakan cycle itu 2N ya, reversal 1 kali reversal itu setengah N, setengah cycle itu. Bapak ini harusnya di kode N-nya nggak sama ya, supaya ini mungkin kita sebut ini N aksen. N aksen itu setengah dari N tadi, supaya membedakan ini. Ya, sehingga kalau Anda lihat, maka kita mempunyai fatigue ductility coefficient epsilon aksen F, itu adalah ini. Jadi epsilon aksen F itu adalah fatigue strain-nya ya, yang berhubungan dengan satu reversal, berarti apa? Statis ya, pada sampai titik A tadi kan statis. Jadi kita tarik hanya 1 kali di sini sampai A, itu adalah kita sebut sebagai epsilon aksen F ya. Jadi 1 kali reversal itu adalah statis berarti. Jadi itu fatigue ductility coefficient itu epsilon aksen F ini. Jadi dia putus pada epsilon aksen F ini. Ini strain amplitude-nya. Kemudian kita punya fatigue strength coefficient tau, apa bukan tau ya, sigma aksen F. Sigma aksen F ini adalah tegangan pada satu reversal. Jadi kita kembali lagi ke grafik ini tadi. Tegangannya kan sekian ini, titik A ini kalau kita tarik sana tegangannya sekian, jadi dia patah pada tegangan sekian, ya berarti ini statis ya, karena baru 1 kali ditarik kan ya, itu tegangannya sekian, itu disebut sebagai tau sigma aksen F. Supaya Anda tahu yang dimaksud epsilon aksen F, sigma aksen F itu apa ya. Ya, kemudian seperti tadi itu kan 10 pangkat 0 itu 1 ya, 1 cycle. Maka kalau Anda umurnya pengen panjang ya tentunya dipakai yang lebih rendah di sini. Nah, kita lihat di sini kita punya tadi regangan plastis dan regangan elastis ya. Jadi kalau dari titik A sampai titik B di sini regangannya itu adalah regangan elastis ya. Kemudian kalau sampai di second reversal ini dia adalah regangan plastisnya. Sehingga totalnya di sini regangan totalnya adalah sekian. Kalau kita ambil separuhnya ya, separuhnya kan ini ya, maka itu adalah delta regangan dibagi 2, itu adalah karena ini kan yang kiri kan tekan ya, yang kanan adalah tarik, kita ambil separuhnya, yang tarik saja begitu, kita bagi 2, sehingga grafiknya tadi yang sumbu vertikal ini adalah strain amplitude adalah delta epsilon dibagi 2 ya. Nah, sehingga ini kan regangannya berarti yang ini kan elastis, berarti elastis itu adalah tegangan aksen F atau tadi fatigue strength coefficient dibagi E ya, karena ini kan kalau elastis kan masih hubungannya pakai apa? Hukum Hooke kan ya, tegangan sama dengan E kali regangan kan ya. Sehingga kalau ini regangan itu dan regangan adalah regangan elastis kan ya. Tegangannya adalah regangan elastis, berarti adalah tegangan aksen F dibagi E. Jadi ada 2 garis, di sini adalah elastic strain dan plastic strain tadi, ada epsilon E dan epsilon P. Kita totalnya berarti yang di garis ketiga ini ya, yang awalnya berimpit, kemudian dia memisah di sini. Jadi ini totalnya, total strain-nya. Ya, baik.
Ini fungsinya apa? Fungsinya apa? Oke, jadi kita punya koefisien lain, yaitu koefisien C, dan koefisien B itu adalah koefisien atau garis miring ya sebetulnya. C itu kan 1 di sisi tegak ya, komponen C. Jadi itu adalah slope ya. C itu adalah slope garis miring ini. Jadi ini adalah eksponen, C itu adalah slope dari yang plastis, sedangkan yang B itu yang garis miring dari yang elastis. Ya, sehingga kita harus bisa menentukan suatu material itu B dan C-nya beda-beda ya, maka Anda bisa tampilkan nanti, atau kalau mau mencari material ini C dan B-nya berapa, itu bisa kita ketahui. Ya, sehingga kita jadi tentang endurance limit ya. Bagaimana kita mendapatkan endurance limit. Jadi ini ada pengujian carbon steel, alloy steel, dan wrought iron yang diuji untuk mendapatkan endurance limit dari material tersebut. Jadi ini ada beberapa material, banyak di sini ya, yang lingkaran, tidak diarsir ini adalah carbon steel, kemudian yang lingkaran ada hitamnya ini, titik hitamnya itu adalah alloy steel. Nah, sehingga mempunyai endurance limit yang beda di sini, yaitu ada yang garisnya 0,6 ya, kemiringannya dibandingkan dengan ultimate-nya itu adalah 0,6, kemudian ada yang 0,5 dan ada yang 0,4. Jadi kalau di garis-garisnya ya, ya buat di sini istilahnya diaproksimasi, maka ketemu garisnya di sini adalah 0,6, 0,5, 0,4. Ya, cuma di sini bisa Anda lihat saat nilainya di atas 1400 itu tersebar ini ya. Jadi garisnya itu tersebar. Sehingga artinya setelah di atas 1400 itu garisnya jadi mendatar di sini. Kalau dicari rata-ratanya begitu ya, dicari rata-ratanya itu karena mencemar. Kalau ini kan hampir mengumpul di suatu garis ini ya, baik yang hitam, yang ini kan hampir mengumpul di sini, mendekati garis putus-putus ini. Tapi begitu di atas 1400 di sini dia menyebar sampai yang ada yang di bawah di sini. Ya makanya nanti ada batasannya pada tegangan berapa gitu, kita punya batasan di sini. Ya, jadi di sini bisa kita simpulkan ya endurance limitnya untuk yang steel ya, yang steel, alloy steel yang titik hitam itu adalah kita sebutkan ya endurance limitnya adalah 0,5 dari SUT, tegangan ultimate-nya ya, ini yang kita ngomong yang steel ini ya. Jadi baja itu mempunyai endurance limit yang setengah dari SUT. Jadi titik tadi lututnya tadi, keninya tadi, untuk sampai menjadi datar tadi ya, menjadi umur tak terhingga tadi, itu nilainya adalah setengah dari SUT-nya. Dan itu berlaku di 1400 megapascal tadi yang saya kasih batas tadi. Jadi garis lurus ini hanya berlaku dari 0 sampai 1400. Atau kalau dibuat PSI itu sekitar 200 K PSI. Tapi setelah di atas itu kan garis datar di sini. Jadi setelah di atas 200 kPSI atau di atas 1400 megapascal, itu nilai dari endurance limitnya itu adalah 700 di sini ya. Di titik datarnya ini 700, sudah bukan lagi fungsi dari SUT ya. Langsung dia akan menjadi suatu angka di sini.
yaitu 700 megapascal atau 100 kilo pound square in di sini garis datar ini. Tuh. Jadi kalau tegangannya di atas itu, maka grafiknya sudah bukan grafik garis miring, tapi garis datar di sini. Berapapun tegangannya, dia akan mempunyai endurance limit yang sama di sini. Ya, jadi itu untuk baja ya, untuk yang baja mempunyai sifat ini. Jadi artinya apa di sini sebetulnya? Tadi kan kalau pengujian fatigue itu perlu banyak. Tapi dengan ini kita bisa memperkirakan ya, jadi membuat grafik SN curve itu berdasarkan uji statis saja bisa gitu. Ya itu intinya, karena kita tahu bahwa uji fatigue itu cukup mahal ya. Kita bisa dekati grafik SN curve itu menggunakan grafiknya uji statis saja bisa. Ya tentunya masih perkiraan ya, tentunya ada errornya di situ. Baik, jadi intinya karena kita harus mendapatkan grafik SN curve tadi untuk mengetahui benda itu umurnya berapa, kan kita harus punya grafik SN curve. Nah, sekarang bagaimana kita bisa membuat grafik NS curve berdasarkan hasil dari uji statis saja, itu masalahnya. Bagaimana caranya? Ya, tadi kita mempunyai rumus yang tadi, rumus pakai strain life tadi ya, bahwa tegangan elastisnya dibagi 2, itu tidak lain adalah ini. Yang elastis tadi kan grafiknya yang ini. Gimana ya supaya bisa dilihat. Supaya bisa dilihat sebelumnya grafiknya. Ini saya potong dulu ya. Ini didapat dari grafik ini tadi. Rumus ini digrafik dari grafik ini. Ya ini. Saya potongnya. Supaya ya, saya potong jadi satu, saya bandingkan supaya gampang menjelaskannya. Memang mungkin agak kecil ya. Ini saya kecilkan aja ini. Ya, jadi persamaan-persamaan ini kita dapat dari grafik strain life tadi. Jadi kalau kita lihat yang ini kan elastis strain ya, delta epsilon E per 2 ini kan elastis, kita menggunakan rumus strain ini. Nah ini kalau kita lihat strainnya ini tidak lain adalah, kita mulai dari F ini kan, ya titik F ini kan, F ini adalah tegangan aksen EF dibagi E dikalikan dengan grafik ini, sudutnya ini. Ya, sudutnya ini kan adalah gradiennya, yaitu adalah 2N pangkat B ini. Jadi
persamaan ini ya, kalau jika buat rumus, itu adalah seperti ini. Jadi saat N-nya tadi berapa? 0 misalnya atau 1 ya. Saat ininya 1, ya 2N-nya ini 1, atau 10 pangkat ini kan berarti ininya 1 pangkat B tetap 1, ini menjadi tegangan aksen F bagi E kan ini di sini. Saat dia 1. Saat dia 10 ya kita dapatkan grafik ini kalau kita pakai persamaan ini. Jadi persamaan ini didapat dari garis miring ini ya, karena kenapa bukan, kalau garis miring kan biasanya adalah A plus B ke pangkat X kan ya. Atau kalau langsung di sini tidak ada nilainya, itu berarti adalah X, ini kan adalah A-nya, kemudian ini adalah X-nya kan begitu. Tapi ini kan apa, eksponensial ya pangkatnya ini. Persamaan garisnya itu bukan persamaan garis lurus biasa ya, tapi eksponensial. Itulah, artinya ini rumusnya dari persamaan garis elastis ini. Kemudian kalau kita buat di sini ya E pangkat 2 ini sekarang E-nya kita bawa ke kanan ya, E-nya bawa ke rumah, kita bawa ke ruas kiri, E kali kita epsilon E per 2, maka di sini artinya tegangan aksen dikalikan 2B pangkat 2N pangkat B ini disebut sebagai fatigue strength-nya di sini. Jadi nilai-nilai ini adalah fatigue strength-nya. Jadi kalau ini di titik ini adalah epsilon F kali E kan itu, maka kalau kita di titik berikutnya itu kita sebut sebagai ini, dikalikan dengan ini, itu sebagai fatigue, nilai fatigue strength-nya pada end cycle gitu. Ya, paham ya, di sini bagaimana rumus ini, penjelasan rumus ini. Jadi ini didapat ya. Oke, sekarang kalau kita gabungkan persamaan atas dan bawah itu kita gabungkan, maka bahwa kita dapatkan tegangan fracture pada N tertentu, ya pada cycle tertentu itu adalah tidak lain adalah tegangan fracture statis ya, dikalikan 2N pangkat B. Jadi itu intinya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang perlu ditanyakan. Ya, ini kita tulis ulang ya. Sehingga pada saat 10 pangkat 3 cycle, berarti ini kan S aksen F, cycle-nya kan 10 pangkat 3 kan ya. 10 pangkat 3 ini sama dengan tegangan aksen F dikalikan 2 kali 10 pangkat 3 pangkat B. Yang dimana ini akan dinyatakan sebagai S, karena kan kita ingin mendapatkan ini perbandingan dengan tegangan ultimate-nya kan ya, kita kasih faktor di sini. Ya kita coba membuat disederhanakan rumus ini, dibuat bentuk lain, nanti kita F-nya kita cari sendiri dibandingkan dengan SUT, karena kita tahu tegangan uji tarik itu kan yang kita dapatkan cuma SUT kan begitu. Kita nggak tahu endurance limitnya berapa, karena ini tadi untuk memperkirakan ya SN curve dengan menggunakan tabel uji tarik statis. Jadi kalau kita lihat di sini berarti F itu adalah fraksi dari SUT yang menggambarkan pada S aksen pada 10 pangkat 3. Sehingga kalau kita
balik ya, sekarang F-nya berapa? F-nya berarti ya tegangan F dibagi SUT kali 2, 10 pangkat 3 ini adalah nilai F-nya. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana hubungan kekerasan ya dengan tegangan? Karena biasanya juga lebih mudah kalau uji tarik ya, uji tarik itu kan termasuk uji merusak. Ya, sehingga perlu biaya. Sehingga kadang ada cara lain untuk mengetahui tegangan suatu benda itu menggunakan uji kekerasan di sini, pakai hardness, hardness, uji kekerasan hardness ya. Anda nanti kalau di metalurgi ada praktikum uji kekerasan kan ya. Jadi dia mempunyai nilai konversi di sini. Kalau suatu benda itu kekerasannya di atas 500, atau maaf di bawah 500, maka kita bisa tahu hasil tegangannya, tegangan fracture-nya, itu adalah dari uji tarik, ultimate strength-nya ditambah 50 kPa square in. Jadi menurut SAE ya, pendekatannya untuk baja yang kekerasannya di bawah 500, itu tegangan fracture-nya itu sama dengan SUT ditambah 50 kPa square in, itu kalau satuan British, kalau satuan SI itu adalah ditambah 345 megapascal. Tuh ya. Sehingga dari situ kita bisa mendapatkan berapa B-nya. Tadi kan kita punya nilai B dan nilai C. Nah, B-nya kalau tadi kan kita perlu berapa pangkat B-nya ini kan ya. Bagaimana mendapatkannya, itu kita menggunakan ini. Jadi B itu tidak lain adalah logaritmik dari tegangan F dibagi endurance limitnya, dibagi logaritmik dari 2N E-nya. E-nya itu saat endurance limit ya, jumlah endurance limitnya berapa. Ya, jadi itu untuk mendapatkan B. Ya, sehingga ini tadi sudah ya, dapatkan B sudah tadi. Ya, sehingga kita substitusikan SF aksen dan F. Ya, kita substitusikan, jadi kita buat grafik F sekarang. Jadi kita buat grafik F itu sebagai fungsi dari SUT. Jadi kalau suatu material kita punya struktur material SUT, maka kita bisa tahu berapa nilai F-nya, fraksional ininya bisa tahu. Ya, jadi kita buat grafik seperti ini untuk mencari F ya. Jadi nanti kalau material apa, tegangan ultimate-nya berapa, F-nya berapa, itu kita bisa baca dari grafik ini. Nah, sehingga kita sekarang sudah bisa membuat suatu SN diagram pendekatan ya, pendekatan berdasarkan uji statis, karena kita tahu untuk mendapatkan grafik SN curve yang sebenarnya ya, itu kita perlu data yang cukup banyak, perlu eksperimen yang cukup banyak, sehingga perlu biaya yang banyak. Tapi sekarang kita membuat SN curve atau SN diagram itu berdasarkan uji tarik saja. Ya, sehingga kita dapatkan dari sini. Jadi seperti tadi kita punya 3 garis ya, garis 0 sampai 1000, 1000 sampai 1 juta, kemudian di atas 1 juta kan ya. Ya, kita tahu sekarang kita buat di sini kita harus mendapatkan persamaan SN line-nya. SN line itu garis miring ini ya, kita harus tahu garis miringnya ini untuk material apa itu berapa ya. Jadi SN line dari 1000 sampai 1 juta itu berapa garisnya ini. Ya, kita tahu dari 2 titik yang diketahui ya. Saat 1000 cycle, ya, saat 1000 cycle, kita kan tadi dapatkan bahwa SF sama dengan F kali SUT kan ya.
saat 1000 cycle itu kita dapatkan Fs sama dengan Fsut. Kemudian saat N-nya 1 juta, itu kita dapatkan SF-nya adalah SE, kan ya, ini kan SF itu ini ya, sumbu vertikal itu adalah suatu fatigue strength istilahnya, SF itu fatigue strength. Jadi nilai fatigue strength dia akan putus, kalau kita tarik garis ini, dia putus itu berapa nilainya. Jadi saat kita cycle-nya 1000, itu nilai dari, ini kalau kita tulis ke bawah, ini adalah F ya, fraksional kali SUT, kan SUT-nya kan saat di nilai 1 cycle ya. Jadi berapa di sini F-nya untuk material tersebut. Ya, kita lihat tadi grafik tadi, kalau tegangan U-nya sekian, berarti ya ini F-nya sekian, kan gitu. Jadi kalau kita sudah tahu material SUT-nya berapa, ya tinggal kita cari F-nya tadi dari grafik tadi. F-nya berapa, kita tahu. Ya, kemudian saat di 1 juta, ini SF-nya kita tarik ya, SF-nya adalah endurance limit, kan ya. Pada 1 juta, di atas 1 juta ini, perbatasan ini, nilainya adalah endurance limitnya. Nah, sekarang kita cari berapa ini garis miringnya ini, kita gunakan persamaan garis di sini. Bahwa SF itu sama dengan A N pangkat B, ya, ini karena logaritmik ya. Ini persamaannya adalah ini, A N pangkat B, ya kita harus tahu A-nya berapa, B-nya berapa untuk material tersebut. Ya kita dapatkan tadi, untuk A, nilai A itu adalah FSUT kuadrat dibagi SE, sedangkan B-nya itu adalah minus setengah logaritmik FSUT. Ini semua ada, bisa didapatkan. Nah, sehingga Anda dapatkan berapa grafiknya, Anda bisa menggambarkan grafiknya. Jadi ini untuk jika completely reverse stress ya, completely reverse tadi, kita dapatkan tegangan reverse ininya, reverse-nya ini diberikan adalah SF itu adalah tegangan reverse, sehingga N-nya adalah tegangan reverse dibagi A pangkat per B. Jadi ingat bahwa grafik diagram ini hanya digunakan untuk completely reverse. Ya, tahu ya completely reverse tadi, tekan sama tariknya sama ya, grafiknya tadi, grafik sinusoidalnya tadi kan kalau completely reverse kan adalah bolak-balik dengan nilai rata-rata 0. Jadi grafik ini, SN diagram ini hanya berlaku untuk completely reverse stress. Jadi kita membuat grafik SN diagram ini didekati dengan berdasarkan uji tarik saja yang statis. Ya, tadi kita low cycle kan antara 1 sampai 1000 itu low cycle, N-nya berapa gitu ya. Ya, kita dapatkan dari sini tadi. Kalau N-nya sampai 1000, ya dikasih 1000, maka Anda akan dapatkan nilainya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita ke latihan soalnya, bagaimana membuat SN diagram pada material tertentu yang kita tahu hanya uji statisnya saja. Sekarang jam berapa? 9, masih ada setengah jam ya. Sebelum lupa mungkin absennya ya. Ini absennya 490614. Kalau belum bisa masuk absennya dicatat dulu supaya nanti bisa absen. Oke, sudah absennya? Kalau sudah, saya lanjutkan lagi.
contoh soalnya. Jadi contohnya saya mempunyai suatu material baja 1050 ya. Yang ditanyakan coba diestimasi endurance limitnya berapa ya. Kemudian berapa endurance strength-nya saat 10 pangkat 4 cycle. Kemudian berapa umurnya kalau stretch-nya itu 385 ya. Kalau saya kasih tegangan 385 itu berapa jumlah cycle-nya ya gitu maksudnya. Ya, sehingga itu bagaimana kita mendapatkan itu. Nah, sekarang kita lihat tabel A20 di mana material 1050 ini mempunyai SUT berapa ya. Jadi kita lihat tabel A10 itu di mana di tabel A10 itu material di appendix ya. Di appendix berapa tadi? A20 apa berapa tadi? Ya, tabel A20. Ya, jadi tabel tadi materialnya berapa? Steel 1050 SAE. Di sini 1050 itu ultimate strength-nya berapa? Ya, ini ya. Ya, 1050 tadi apa? HR apa tadi? HR ya, 1050 HR steel. Maka kita dapatkan tegangan ultimate-nya adalah 340 ya, 340. Oh, tadi 340 dalam satuan apa tadi? Satuannya kalau megapascal ini ya 620 ya. 620. Oke. Jadi kalau dalam megapascal itu 620 atau 630 gini. 620 ya. Biru nulisnya ya, adanya ini. 630 kan yang atas ini. 1050 kan ini ya. 620 ya, salah. Ambil dia. Processing tensile strength-nya megapascal, ini yield-nya. Yang kita tadi kan SU itu tensile ya. SU itu tensile. Jadi 620 ya harusnya ya. Bukan 630 kan punyanya 1045, prosesnya pakai CD kan ya. Oke. Ya. Jadi salah itu tapi tidak apa-apa, kita anggap aja itu benar. Atau ini ya, jadi ditambah ini. SUT-nya ditambahi angka berapa tadi? Enggak, itu 620.
Tapi ini sudah dari tabel ini kan 630. Oh, ini persamaannya ini. Jadi tadi bahwa endurance limitnya untuk steel kan setengahnya ya. Grafiknya tadi kan kita punya 3 kan ya, ada yang 0,6, 0,5, 0,4. Kalau steel itu yang 0,5 endurance limitnya ya, endurance limitnya adalah setengahnya. Nah, dari ini kan 630 atau 620 itu kalau kita lihat grafik F-nya, ini grafik F-nya, berapa nilai F-nya? Ya, kita lihat ini, 630 itu adalah 0,85 ya, 0,8 lebih ya, 0,858 atau berapa ini. Diambil berapa dia? Ya, dibagi